Drama di balik layar. Keskuakman yang menghujat dan membenci timnas Indonesia jika lolos Pildun. Berlindung di balik orang kepercayaan Patrick Kluivert, situasi jadi semakin menegangkan. Pengamat Belanda, Keskuakman, tak dapat menghindari ketegangan saat berlindung di balik orang kepercayaan Patrick Kluivert. Situasi ini membawa ketegangan yang luar biasa dengan banyak pihak mempertanyakan langkah tersebut. Simak selengkapnya kisah mengejutkan yang tengah menghangatkan dan bikin kisruh dunia sepak bola. Bikin heboh dan penasaran, tak sabaran untuk menyaksikan Garuda Muda. Susunan pemain timnas U17 Indonesia versus Korea Selatan, Coach Nova Arianto siap tampil magis seperti ala Shin Tae-yong. Laga melawan Korea Selatan bakal jadi panggung bagi strategi dan susunan pemain yang mengguncang. Simak siapa saja yang bakal jadi bintang dalam pertandingan besar ini. Wow dan wow sekali. Bikin bangga dan super merinding mendengarnya. Calvin Verdon ungkap perasaan luar biasa setiap tampil di SUGBK bersama timnas Indonesia. Calvin Verdon tak bisa menutupi kebanggaannya setiap kali mengenakan seragam timnas Indonesia di SUGBK. Bermain di stadion ikonik ini membuatnya merasa lebih dekat dengan supporter Garuda. Simak ungkapan penuh emosi dari pemain asal Belanda ini. Wah, gak mau kalah sama King Indo. Heboh. Dan bikin menjadi pertandingan semakin seru dan alot. Cina siapkan striker benua Afrika untuk hadapi timnas Indonesia, ini sosok pemainnya. Cina kini menyiapkan kejutan besar dengan naturalisasi striker dari benua Afrika. Jelang laga melawan timnas Indonesia, strategi ini diprediksi bakal memberikan ancaman serius. Siapakah striker yang bakal menggebrak di pertandingan krusial ini? Mengungkap fakta mengejutkan yang membuat mata terbelalak, dan bagi yang biasanya kritis akan mengundang penasaran. Meski tak lagi melatih, Shin Tae-yong punya peran besar di kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain. Meski sudah tidak lagi menjadi pelatih utama timnas Indonesia, Shin Tae-yong ternyata masih menyumbang pengaruh besar di balik kemenangan atas Bahrain. Ternyata, tangan dinginnya tetap berperan penting dalam kemenangan gemilang tersebut. Simak bagaimana peran tak terlihat Shin Tae-yong yang ikut membawa Garuda menang. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Drama di balik layar. Keskuakman yang menghujat dan membenci timnas Indonesia jika lolos Pildun. Berlindung di balik orang kepercayaan Patrick Kluivert, situasi jadi semakin menegangkan. Pengamat Belanda, Keskuakman, tak dapat menghindari ketegangan saat berlindung di balik orang kepercayaan Patrick Kluivert. Situasi ini membawa ketegangan yang luar biasa dengan banyak pihak mempertanyakan langkah tersebut. Simak selengkapnya kisah mengejutkan yang tengah menghangatkan dan bikin kisruh dunia sepak bola. Supporter timnas Indonesia dibuat murka oleh pernyataan pengamat Belanda, Keskuakman, soal skuad Garuda yang disebut tak pantas lolos ke Piala Dunia 2026. Keskuakman langsung membela diri dan menyebut mengenal orang kepercayaan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Media Vietnam Tetao 247.vn melaporkan kemarahan supporter timnas Indonesia kepada mantan pemain sepak bola itu. Keskuakman, mantan pemain Belanda dan sekarang komentator ESPN, telah menimbulkan kontroversi setelah berkomentar bahwa tim Indonesia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026. Pernyataan itu dikeluarkan seusai timnas Indonesia menang tipis 1-0 atas Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno GBK Jakarta. Menurut Kuakman, pemain Indonesia kurang memiliki kecepatan dan tidak memenuhi persyaratan tim peserta turnamen tertinggi dunia. Mereka semua terjepit dan tergeletak di tanah. Tidak ada kecepatan sama sekali, itu sulit, katanya.
Pernyataan ini dengan cepat dikritik oleh penggemar Indonesia. Seorang penggemar Indonesia berkomentar di Instagram, "Sungguh penghinaan. Kami tidak butuh persetujuannya, kami akan buktikan bahwa tim Indonesia cukup bagus untuk Piala Dunia 2026. Komentar-komentar marah juga muncul di situs-situs media sosial dengan kritik keras. Apa yang dikatakannya tidak dapat dimaafkan. Kami akan membuktikan bahwa Indonesia bisa maju, bahkan jika dia tidak mempercayainya. Komentar lain di laman Kees Kwakman sangat belak-belakan. Kees Kwakman, dia hanya mantan pemain yang gagal, dia tidak punya hak untuk mengkritik tim nasional kita. Kees Kwakman kemudian angkat bicara untuk mengklarifikasi kesalahpahaman mengenai pernyataannya. Situasinya cukup menegangkan. Mereka menerjemahkan apa yang saya katakan minggu lalu dan sayangnya beritanya sedikit berbeda. Tentu saja penggemar Indonesia adalah orang-orang yang bangga dan merasa sedikit tersinggung, tetapi itu bukan maksud saya, kata Kees Kwakman. Mantan pemain itu juga mengaku memiliki hubungan baik dengan dua asisten pelatih timnas Indonesia, Denny Lanzaat dan Alex Pastoor. Minggu lalu saya katakan bahwa apa yang terjadi di Indonesia itu hebat. Saya sungguh mendoakan mereka agar sukses dan berharap sepak bola Indonesia akan terus berkembang dalam jangka panjang, ungkap Kwakman. Dia pun menegaskan jika Indonesia lolos ke Piala Dunia, mereka sepenuhnya layak mendapatkan tiket tersebut. Senang rasanya bisa melibatkan pemain Belanda, saya kenal baik Denny Lanzaat dan Alex Pastoor. Jadi saya harap mereka bisa bermain dengan baik. Dan jika mereka lolos, mereka layak masuk Piala Dunia, sesederhana itu, imbuhnya. Meskipun ada upaya untuk mengklarifikasi maksudnya dan menjelaskan pernyataannya, komentar Kwakman telah memicu kontroversi besar. Sementara itu, timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert masih terus berjuang untuk meraih tempat di Piala Dunia 2026. Harapan itu masih ada dan jika Indonesia dapat mempertahankan performa mereka saat ini, berpartisipasi dalam turnamen ini tidak akan lama lagi. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Bikin heboh dan penasaran, tak sabaran untuk menyaksikan Garuda Muda. Susunan pemain timnas U17 Indonesia versus Korea Selatan, Coach Nova Arianto siap tampil magis seperti ala Shin Tae-yong. Laga melawan Korea Selatan bakal jadi panggung bagi strategi dan susunan pemain yang mengguncang. Simak siapa saja yang bakal jadi bintang dalam pertandingan besar ini. Pada laga penyisihan grup C Piala Asia U17 2025 yang akan mempertemukan timnas U17 Indonesia melawan Korea Selatan, persiapan yang matang akan menjadi kunci bagi Garuda Asia. Menghadapi tim terkuat di grup ini, Indonesia diperkirakan akan lebih bermain bertahan dengan mengandalkan serangan balik cepat mengingat lawannya yang dikenal kuat. Pelatih timnas U17 Indonesia Nova Arianto sangat menyadari tantangan besar yang dihadapi timnya, terutama melawan Korea Selatan yang sudah mempersiapkan diri dengan pemusatan latihan panjang. Meskipun demikian, Nova merasa timnya sudah siap secara mental, teknis, dan strategi. Harapannya adalah para pemain bisa memberikan performa terbaik mereka di pertandingan pertama ini.
Dalam hal formasi, Nova lebih memilih pendekatan defensif dengan menggunakan formasi 3-4-3 yang sudah menjadi andalan sejak babak kualifikasi. Trio back Putu Panji, Matthew Baker, dan Ida Bagus akan mengisi lini belakang, sementara Fardan Faras dan Avandra Florasta bertugas sebagai gelandang bertahan. Fabio Aska dan Daniel Alfredo akan mengisi posisi gelandang sayap kanan dan kiri, dan sektor penyerangan akan diisi oleh Zaha Bigholi, Mirza Firjatullah, serta Josh Holong. Formasi ini menunjukkan bahwa Indonesia akan lebih fokus untuk menghalau serangan lawan. Dengan beberapa opsi formasi seperti 5-4-1 atau 4-4-2 yang bisa digunakan jika diperlukan untuk menyerang. Dengan taktik ini, Garuda Asia berharap bisa meraih poin dari pertandingan ini. Di sisi lawan, pelatih Korea Selatan, Baek Ji-tae, biasanya menerapkan formasi 4-3-3 yang lebih menyerang. Sehingga pertandingan ini diprediksi akan menjadi ujian berat bagi pertahanan timnas U17 Indonesia. Laga yang akan digelar pada 4 April pukul 22:00 waktu Indonesia Barat di Prince Abdullah Al Faisal Sport City Stadium ini tentu akan menjadi pertandingan yang penuh tantangan dan strategi untuk kedua tim. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits. Wow dan wow sekali. Bikin bangga dan super merinding mendengarnya. Calvin Verdon ungkap perasaan luar biasa setiap tampil di SUGBK bersama Timnas Indonesia. Calvin Verdon tak bisa menutupi kebanggaannya setiap kali mengenakan seragam Timnas Indonesia di SUGBK. Bermain di stadion ikonik ini membuatnya merasa lebih dekat dengan supporter Garuda. Simak ungkapan penuh emosi dari pemain asal Belanda ini. Calvin Verdon mengungkap perasaan bangganya setiap kali membela Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta. Ia mengaku cukup sulit untuk berkata-kata. Verdon telah selesai menjalani tugas negara membela Timnas Indonesia dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025. Ia mendapat kepercayaan tampil saat tandang melawan Timnas Australia dan menjamu Timnas Bahrain di SUGBK. 1. Poin penuh. Manisnya Timnas Indonesia berhasil meraup poin penuh karena mengalahkan Bahrain dengan skor 1-0. Kemenangan yang sangat penting karena skuad Garuda tetap membuka asa melangkah ke Piala Dunia 2026. Verdon pun mengakui betapa spesialnya bermain di hadapan puluhan ribu penonton yang memadati SUGBK. Pemain NEC Nijmegen itu kesulitan untuk menggambarkan perasaannya ketika bermain di sana. Ya, ini sangat spesial. Kami bermain dengan tujuan yang jelas, dan kami masih berada dalam persaingan, kata Verdon. Para fans di sana, saya bahkan tidak bisa menjelaskan betapa luar biasanya atmosfernya. Sambung pemain berusia 27 tahun itu. 2. Antusias. Lebih lanjut, Verdon menggambarkan betapa antusiasnya para pendukung tiap kali skuad Garuda tanding di SUGBK. Contohnya, stadion selalu hampir full meski kick-off masih berlangsung lama. Ia berkesimpulan atmosfer di stadion tersebut benar-benar gila. Anda harus merasakannya sendiri bagaimana rasanya ketika kami memasuki stadion, kata Verdon. Misalnya, ketika kami melakukan pemeriksaan lapangan sebelum pertandingan, stadion sudah terisi setengah kapasitas, imbuh pemain berdarah Aceh itu.
Saya rasa stadion bisa menampung 70.000 orang dan suasananya benar-benar gila di sana, pungkasnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself Wah, gak mau kalah sama King Indo. Heboh. Dan bikin menjadi pertandingan semakin seru dan alot. Cina siapkan striker benua Afrika untuk hadapi timnas Indonesia, ini sosok pemainnya. Cina kini menyiapkan kejutan besar dengan naturalisasi striker dari benua Afrika. Jelang laga melawan timnas Indonesia, strategi ini diprediksi bakal memberikan ancaman serius. Siapakah striker yang bakal menggebrak di pertandingan krusial ini? Cina berpeluang diperkuat pemain naturalisasi baru saat jumpa timnas Indonesia di matchday ke-9 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel tersebut bakal digelar pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Bukan hanya timnas Indonesia saja yang berlomba mendapatkan bakat terbaik dari jalur naturalisasi. Cina pun melancarkan strategi serupa untuk meningkatkan kekuatan tim nasionalnya. Tim asuhan Branko Ivankovic saat ini berada dalam situasi kritis. 2 kemenangan di 2 laga terakhir di bulan Juni 2025 dapat menyelamatkan mimpi Cina untuk tampil di Piala Dunia 2026. Sejauh ini, Cina juga sudah melakukan naturalisasi seorang penyerang kelahiran Brasil, Serginho. Serginho sudah masuk skuad Cina menghadapi Arab Saudi dan Australia pada 20 dan 25 Maret 2025. Sebelumnya, Cina juga sudah diperkuat oleh pemain kelahiran Inggris, Thias Browning atau Jiang Guangtai. Kini ada nama penyerang kelahiran Kongo, Oscar Tati Marito. Isu naturalisasi Oscar Tati Marito sudah berlangsung sejak 2024. Penyerang 25 tahun tersebut memenuhi syarat membela Cina karena sudah menetap di negeri tirai bambu sejak 2018. Sepanjang kariernya, dirinya sudah mencetak 66 gol dan 27 assist dalam 160 penampilan. Catatan tersebut membuat Oscar bisa jadi harapan baru bagi lini serang Cina yang masih seret. Oscar Tati langsung menggila saat debut di kasta tertinggi Liga Cina bersama Yunnan Yukon. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Mengungkap fakta mengejutkan yang membuat mata terbelalak, dan bagi yang biasanya kritis akan mengundang penasaran. Meski tak lagi melatih, Shin Tae-yong punya peran besar di kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain.
Meski sudah tidak lagi menjadi pelatih utama timnas Indonesia, Shin Tae-yong ternyata masih menyumbang pengaruh besar di balik kemenangan atas Bahrain. Ternyata, tangan dinginnya tetap berperan penting dalam kemenangan gemilang tersebut. Simak bagaimana peran tak terlihat Shin Tae-yong yang ikut membawa Garuda menang. Meskipun tak lagi menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong ternyata punya peranan penting dalam kemenangan atas Bahrain. Skuad Garuda sukses merengkuh 3 poin penting saat menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta. Duel yang digelar pada 25 Maret 2025 malam waktu Indonesia Barat tersebut berakhir dengan kemenangan 1-0 berkat gol oleh Romagnoli. Tambahan 3 poin ini menjadi sangat penting dalam kiprah tim asuhan Patrick Kluivert di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 atau setidaknya melanjutkan perjuangan ke putaran keempat. Kemenangan atas Bahrain juga membantu menaikkan kondisi mental para pemain timnas Indonesia setelah kekalahan telak 1-5 dari Australia. Perbedaan mencolok di antara kedua laga tersebut adalah cara bermain timnas Indonesia dengan Patrick Kluivert menerapkan gaya bermain menyerang saat menghadapi Australia. Di sisi lain, saat menghadapi Bahrain, skuad Garuda bermain lebih pragmatis dengan jarang menguasai bola, namun mampu efektif dalam memanfaatkan serangan. Selain itu, Kluivert memainkan 3 bek tengah yang sudah biasa bermain bersama, yaitu Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Justin Hubner. Ketiganya merupakan andalan Shin Tae-yong ketika sang pelatih asal Korea Selatan masih menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia. Dalam kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 2-0 pada November lalu pun STY mengandalkan trio bek tengah ini. Oleh karena itu, Sumarji selaku manajer timnas Indonesia mengakui bahwa ini merupakan peran Shin Tae-yong yang membentuk trio bek tengah tangguh. Ya, kita semua harus mengakui bahwa kita juga tidak boleh melupakan Shin Tae-yong yang membentuk itu semua. Ridho bisa seperti itu bersama Jay yang memang pemain hebat dan Justin Hubner, kata Sumarji. Jay, dia bisa jadi kapten yang baik, bisa mengomunikasikan. Ridho dengan kecepatannya dia cool, dia bisa memotong bola dan sebagainya dengan baik, lanjut Sumarji. Kehadiran ketiganya perlu diapresiasi setinggi mungkin dan ramuan Shin Tae-yong untuk menggabungkan ketiganya di lini pertahanan timnas Indonesia juga tak boleh dilupakan. Berikutnya, trio bek tengah ini diharapkan menjadi andalan timnas Indonesia lagi pada saat menghadapi Cina dan Jepang pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan Juni. Skuad Garuda akan bermain di kandang untuk melawan Cina pada 5 Juni 2025 dan kemudian melawat ke Jepang pada 5 hari kemudian. Tidak dipungkiri warisan Shin Tae-yong lebih berguna dan masih bisa membuat asa ke Piala Dunia. Silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Komen judul mohon hentikan kalian tidak berguna buat channel kami dan netizen timnas Indonesia. Chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at
any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little Bikin bangga dan sekaligus menyentuh bulu kuduk yang paling dalam. Pak Erick Thohir hibur timnas U17 Idul Fitri jauh dari keluarga, tapi semangat kalian luar biasa. Erick Thohir menyampaikan pesan penuh semangat kepada timnas Indonesia U17 yang harus merayakan Idul Fitri jauh dari orang tua dan keluarga. Ia mengingatkan mereka bahwa setiap pengorbanan dan perjuangan akan membawa hasil yang membanggakan. Seperti di bawah ini harapan dan antusiasme Pak Erick Thohir ke skuad Garuda Muda. Pesan menyentuh diberikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir kepada timnas Indonesia U17. Pasalnya, mereka merayakan Idul Fitri tahun ini jauh dari keluarga. Hal itu terjadi karena para pemain timnas Indonesia U17 sedang mempersiapkan diri berlaga di Piala Asia U17 2025. Erick Thohir berdoa agar perjuangan Garuda Asia itu tidak sia-sia. Berlaga di Piala Asia U17 2025, Piala Asia U17 2025 diketahui digelar terpusat di Arab Saudi pada 3 hingga 20 April 2025. Timnas Indonesia U17 yang akan ambil bagian di ajang tersebut pun merayakan momen Lebaran di Arab Saudi saat ini. Pastinya ada yang kurang jika harus merayakan Lebaran dengan jauh dari keluarga. Namun, mau tidak mau, suka tidak suka, para pemain timnas Indonesia U17 harus melakukan itu karena menjalani tugas negara. Timnas Indonesia U17 harus merayakan Idul Fitri jauh dari keluarga untuk bersiap membela Garuda pada Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi, tulis Erick di akun Instagram pribadinya. Doa Erick Thohir berdoa agar perjuangan timnas Indonesia U17 ini tidak sia-sia. Dia berharap Garuda Asia bisa mencapai target yang ditetapkan, yakni merebut tiket Piala Dunia U17 2025. Semoga perjuangan ini tidak sia-sia dan bisa membawa Garuda terbang tinggi serta tampil di panggung dunia. Bismillah, harap Erick.
Perjuangan berat timnas Indonesia U17 tergabung dalam grup C bersama Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Tim Polesan Nova Arianto itu wajib finish 2 teratas guna memenuhi target yang diberikan PSSI, yakni tiket Piala Dunia U17 2025. Perjalanan timnas Indonesia U17 akan dimulai dengan menantang Korea Selatan. Sesuai jadwal, duel itu akan dimainkan di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi, Jumat 4 April 2025. Apakah ada hal lain yang ingin Anda ubah atau tambahkan?